Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kami, guru pengajar matematika kelas 10. Kita masuk di bab selanjutnya ya, fungsi inverse. Kalau yang lalu kalian sudah belajar fungsi inverse yang pertama, yaitu akan lebih mudah sih. Nah, sekarang kita cuma melanjutkan. Yang hari ini kita akan belajar tentang beberapa sifatnya saja, ya. Fungsi inverse yang ini harusnya kalian sudah paham. Saya mengikuti yang video sebelumnya. Di sini saya punya contoh. Diketahui fungsi nomor 1 ya. Oh, nggak buram sih, ya udahlah. Diketahui fungsi fx itu adalah 2x tambah 3. Tentukanlah adalah f inverse x. Yang B, f bulatan f inverse x. Yang C, f inverse bulatan fx. Nah, dari sini nanti kita akan lihat sifatnya seperti apa. Jadi di sini ada f, ya kan ya. Saya punya fx, kemudian saya carikan inverse-nya. Kemudian saya akan mengkomposisikan suatu fungsi f sama inverse-nya. Tapi posisinya f bundaran f inverse. Kemudian saya akan juga mengkomposisikan f inverse bundaran f. Dikomposisikan cuma ini sama ini bedanya tempatnya di balik yang depan belakang. Efeknya seperti apa? Ketika suatu fungsi dikomposisikan sama inverse-nya, itu seperti apa? Itu yang kita pelajari di contoh ini. Coba kita jawab ya. Sudah kita pelajari di video sebelumnya bagaimana cara menginverse. Jadi tinggal saya tampilkan saja yang A. Jadi, ya kan? Saya punya fx yaitu 2x tambah 3. Saya rubah ini jadi y, ya kan? Y sama dengan 2x tambah 3. Kemudian saya upayakan supaya ini jadi x. Pindah ruas, min y tambah 3. Ya, kalian bisa lihat sendiri. Ini saya kali dengan negatif. Ini saya rubah x sama dengan. Seperti di video sebelumnya, kalau x itu akan sama dengan f inverse y. Y kurangi 3 per 2. Nah, ini kan f inverse y. Kalau y-nya saya ganti x, maka ini juga berubah jadi x. Seperti itu ya. Gampang, sama seperti yang kemarin. Oke, itu cara menginverse. Kalau bingung, lihat yang video sebelumnya. Kalau bingung juga, bisa boleh tanya sama saya tentangnya ini. Kemudian, kita akan mengkomposisikan suatu f dengan inverse-nya, suatu fungsi dengan inverse-nya. Coba kita cek. F bulatan f inverse x sama dengan f dari f inverse x ya. Kita masukin f inverse x-nya tadi adalah yang ini ya. X kurangi 3 per 2, masukin ke f. Bentuk f-nya adalah 2x tambah 3. Jadi 2 kali x kurangi 3 per 2 tambah 3. Benar ya? Ini bisa dibagi 2 bagi 2, jadinya x kurangi 3 tambah 3 sama dengan 3. Sama dengan x. Sorry. Suatu fungsi dikomposisikan sama inverse-nya f bundaran f inverse x sama dengan x. Oke, lanjut. Kita masuk ke f inverse bundaran fx. Kita lihat hasilnya akan seperti apa. Ya. F inverse bundaran fx. Jadi dia masukkan f inverse dari fx. Fx-nya adalah 2x tambah 3, maka ini jadi 2x tambah 3. F inverse-nya adalah x kurangi 3 per 2. Maka berubahnya jadi 2x tambah 3 kurangi 3 bagi 2. Gitu ya. Maka ini kita bisa buka gurungnya dulu. 2x tambah 3 kurangi 3 per 2. Ya kan? 3-nya habis. 2x per 2 sama dengan x. Loh, dari sini bisa kita lihat bahwa ini itu sama dengan x, ini juga sama dengan x. Sama hasilnya meskipun komposisinya dibalik tempatnya. Gampangannya adalah suatu fungsi ya. Kita bisa tarik kesimpulan. Ini sebenarnya kesimpulan yang diambil dari contoh sih. Suatu fungsi jika dikomposisikan dengan inverse-nya, dia akan sama dengan identitas x. Ini namanya adalah x. X itu kalau kalian sudah pelajari fungsi identitas ix itu dia akan sama dengan x. Atau maksudnya fungsi identitas ya. Fungsi identitas itu adalah ketika ada suatu fungsi, kemudian ada domain, ya domainnya. Jadi kalau saya gambarnya diagram panah gitu ya. Jadi di sini ada dua fungsi. Dan di sini adalah fx atau saya katakan ini adalah ix ya. Fungsi identitas.
Maka ketika saya domainnya itu adalah 1, maka range-nya juga akan menghasilkan 1. Karena IX itu akan sama dengan X itu sendiri, namanya identitas. Dia akan merefleksikan atau memasangkan dengan dirinya sendiri. 1 sama 1, 2 sama 2, itu namanya fungsi identitas. Gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk yang fx inverse-nya ini, nah jadi maksudnya satu fungsi sama inverse-nya. Jadi kalau kalian bayangkan suatu bilangan, 3 inverse itu sama aja dengan kebalikan. 3 kebalikannya itu adalah sepertiga. Kebalikannya sudah 3 dikomposisikan sama sepertiga atau 3 dikali sepertiga itu kan sama dengan 1. Nah itu maksudnya suatu fungsi dikomposisikan sama inverse-nya. 4, ya bilangan 4 kebalikannya adalah seperempat. 4 kali seperempat sama dengan 1. Nah seperti itu loh maksudnya. 1 itu adalah identitas. Ya, berapapun dikali 1 kan sama dengan 4. Jadi identitas IX itu sama dengan X. Ya, karena kalau kita mengkomposisikan dengan X, IX atau yang X, dia akan balik ke dirinya sendiri komposisi itu. Gitu ya. Oke, ini tentang identitas. Kaitannya antara suatu fungsi dikomposisikan dengan inverse-nya akan menghasilkan fungsi identitas. Oke, kita lanjut ke sifat yang kedua. Oh, baik. Langsung ya ini, sorry. Fungsi, saya kembalikan lagi, nggak bisa. Oke. Fungsi-fungsi f, r dari real ke real, dan g itu real ke real ditentukan dengan rumus fx-nya seperti ini, dan gx-nya adalah x tambah 5. Maka tentukanlah yang pertama f inverse x dan g inverse x. Baik, kita jawab yang pertama. Fx adalah 4x tambah 6. Ini udah bisa ya harusnya. Diinverskan. Coba kalian bisa lihat. Seperti ini ya. Oke, kalau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan. Diperoleh f inverse x-nya adalah x tambah 6 per 4. Oke, baik. Paham ya. Terus setelah fx, kita akan cari g inverse x. Ya, pertama kita tulis gx-nya dulu, lalu kita kerjakan. Gx-nya adalah x tambah 5, ya. Ini dirubah jadi y. Pak, ini jadi y. Ini juga jadi y, gimana? Nggak apa-apa. Boleh, kan ini cuma membantu sih sebenarnya. Y sama dengan x tambah 5, dan kita proses seterusnya. Ya, sampai ketemu x sama dengan lah, intinya kan seperti itu toh kemarin. X sama dengan y kurangi 5, maka inverse-nya, g inverse x-nya adalah x kurangi 5. Sama dengan yang kemarin. Oke, lanjut. Sekarang kita cari B. B adalah f bundaran gx. Oke. Seperti ini, f bundaran gx. Gx-nya adalah x tambah 5. F-nya adalah 4x kurangi 6. 4 kali ini kurangi 6. Tinggal kita operasikan menghasilkan 4x tambah 14. Oke, gampang sekali. Lanjut ke G bundaran F. G bundaran F berarti G fx dengan fx-nya adalah 4x kurangi 6 diganti 4x tambah 6. 4x kurangi 6. Gx-nya adalah x tambah 5, maka ini jadi 4x kurangi 6 tambah 5. Kita operasikan. Oke, dari sini kalian bisa lihat prosesnya, bisa pause di sini, kalian lihat prosesnya seperti apa. Kalau yang bingung bisa ditanyakan nanti. Gitu ya. Oke, ini adalah poin yang A dan yang B. Sekarang kita akan lihat cek untuk yang C dan D. Itu yang C. Yang ditanyakan adalah F inverse bulatan atau bundaran G inverse X dan G inverse bundaran F inverse X. Bedanya tinggal di balik posisinya ya. Oke. Sekarang kita akan mengerjakan F inverse bulatan G inverse X. Nah, ini kan jadinya F inverse. Nah, dimasukin toh G inverse X-nya. Ya, kerjanya dari belakang, ingat. Cuma ini bedanya ada inverse-nya. Ya, nggak ada masalah sih, sama aja. Nah, G inverse-nya, kalian bisa lihat di slide sebelumnya tadi, itu adalah X kurangi 5. Ya kan? G inverse-nya adalah X kurangi 5. Dan F inverse-nya, kalau kalian lihat adalah X tambah 6 per 4. Ya, F inverse-nya adalah X tambah 6 per 4. Jadi ini bisa dimasukkan, disubstitusikan ke F inverse. Menggantikan X tambah 6 per 4, jadinya X kurangi 5 tambah 6 per 4. Kita operasikan, menghasilkan ini. Itu adalah F inverse bundaran G inverse. Bentuknya seperti ini. Oke.
Selanjutnya G inverse bundaran F inverse. G inverse bundaran F inverse, jadinya F inverse memasukkan ke G. F inverse tadi adalah, kalian bisa lihat di slide sebelumnya, X tambah 6/4. Dimasukin ke G inverse. G inverse-nya adalah apa tadi? X dikurangi 5. Maka ini akan menggantikan X yang tadi. Ini kurangi 5. Kita operasikan, menghasilkan X kurangi 14/4. Kalian mau kerja silakan coba sendiri juga boleh. Nanti kalau sudah bisa lihat kerjaannya saya ini. Gitu ya. Lanjut. Sekarang poin yang D. F bundaran G inverse X dan G bundaran F inverse X. Kita akan kerjakan. Pak, ini maksudnya gimana sih inverse-nya? Kita akan menginverskan dari F bundaran G. Ya, dengan kata lain, kita akan menginverskan hasilnya B. Ya, F bundaran GX kan ini, kemudian diinverskan, ya udah tinggal diinverskan. Ini berarti inverse dari dia. Jelas ya? Oke. Kita coba yang D bagian pertama. Kita punya F bundaran GX adalah 4X tambah 14. Tadi di awal. Kalian bisa lihat di slide sebelumnya. Ya, kita akan inverskan. Caranya sama. F bundaran GX, ya tetap dia jadi Y sama dengan 4X tambah 14. Konsepnya sama. Kita akan merubah dia jadi X sama dengan. Jelas? Kita pindah ruas. Kita kali min 1. Kita buat X sama dengan, ya, X sama dengan, nah, ke sini bukan jadi F aksen Y, tapi kembali karena X tadi, karena tadi soalnya adalah F bundaran G, maka ini juga jadi F bundaran G inverse. Ya, bukan F inverse atau G inverse. Jadi kita ngikuti ininya. F bundaran G inverse Y sama kayak sebelumnya ya. Berarti kan Y kurangi 14/4 nih. Ini diganti X, maka ketemulah F bundaran G inverse X. X kurangi 14/4. Gitu ya. Oke, gampang. Bisa kalian lihat, kita pelajari. Kemudian kita akan menginverskan G bundaran F yang ini. Kita punya G bundaran Fx adalah 4X kurangi 1. Kita rubah dia jadi Y. Kita buat sebelah kiri X. Kita kalikan min 1. Kita buat X sama dengan, maka ketemulah G bundaran F inverse Y sama dengan ini ya. Y tambah 1/4, kita ganti X, X tambah 1/4. Oke, dari sini apa yang bisa kalian lihat adalah ini. Ini saya punya, yang saya bulat kuning, X tambah 1/4 akan sama dengan X tambah 1/4 ini. Kemudian yang saya kasih bulatan merah, X kurangi 1/14 kurangi 4 akan sama dengan ini. Oke, baik. Apa yang dapat saya simpulkan dari dua yang sama ini adalah bahwa bentuknya seperti ini itu akan jadinya ini. Ya. F bundaran G ketika di inverse ya, itu akan sama dengan G inverse bundaran F inverse. Nah, gini nih, maksudnya seperti ini. Kalau kalian punya bentuk F bundaran G inverse Y sama dengan ini ya, maksudnya adalah ketika kalian kayak pangkat loh ini ya, ketika kalian masukkan, logikanya mungkin gini, ketika ini min satunya saya masukkan atau inverse-nya saya masukkan, kan jadinya F inverse bundaran G inverse, kan begitu ya, sepertinya ya. Nih, sorry, lihat yang ini. F inverse bundaran G inverse, bukan, tapi dibalik. Ketika F bundaran G di inverse, bentuknya jadinya G-nya dia di depan. G inverse bundaran F inverse X. Lebih gampangannya nanti lihat yang slide yang ini aja ya. Oh, jangan deh, yang ini aja. Terus, G bundaran F inverse akan menjadi ketika inverse-nya kita masukkan jadi bentuknya terbalik, jadi F inverse bundaran G inverse. Ya, sama. Kesimpulannya bisa kita lihat di slide yang terakhir. Nah, yang ini tadi. Oke, jadi kalau kita punya fungsi inverse atau komposisi dapat ditentukan melalui hubungan F bundaran G inverse X itu akan sama dengan G inverse bundaran F inverse X. Ya, ketika kayak ini, maksudnya satunya dimasukkan bukan F inverse bundaran G inverse ya. Ketika di inverse, posisinya jadinya dibalik, ditukar. G inverse bundaran F inverse. Oke, jadi kalau misalnya nanti kalian punya bentuknya G bundaran F di inverse X, dia akan sama dengan, ya posisinya dibalik ya, F inverse
bundaran G inverse dari X. Kenapa sih dibuat seperti ini? Itu akan memudahkan kalian gini. Kalau kalian mau nyari yang ini, nah kan stepnya ada dua. Kalian cari F bundaran G-nya dulu, baru di inverse. Ya kan ya? Atau pakai cara yang kedua, cari G inverse-nya berapa, F inverse-nya berapa, kemudian dikomposisikan. Tapi ingat posisi menentukan prestasi. Gitu. Oke, yang barusan kita bahas tadi. Terus yang ini adalah yang identitas tadi. Jadi, jika fungsi f adalah fungsi bijektif, sudah kita bahas pada teori sebelumnya, dan f inverse x adalah fungsi inverse dari fx, maka jadi ada fx, ada f inverse x, suatu fungsi dikomposisikan sama inverse-nya, atau fungsi inverse dikomposisikan dengan fungsinya itu sendiri akan sama dengan ix ini harusnya ya. Ix sama dengan x, atau namanya adalah fungsi identitas. Fungsi identitas itu akan sama dengan x. Oke, itu saja yang dapat kita pelajari dari ini, sifat-sifatnya. Jadi kalau ada, ya karena nanti biasanya akan muncul soal teori sih. Jadi kalau ada suatu fungsi dikomposisikan dengan inverse-nya jadinya apa? Identitas, dirinya sendiri. Ya, ix. Kemudian kalau fungsi inverse ada yang kaitannya, ada fungsi ada kaitannya sama inverse, dikomposisi gimana? Ingat, ini posisinya ditukar. F bundaran G inverse jadi G inverse bundaran F inverse X. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Pelajaran kita untuk yang hari ini sudah sampai sini. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.